lahir di kota kecil di Purbalingga, Jawa Tengah ya, pada tanggal 5 Februari 1973. Ya, menamatkan SD sampai SMA itu di kota Purbalingga, masuk bergabung dengan Pegadaian tahun 95, mengawali tahun 2025, manajemen menghendaki saya untuk menempati posisi Deputi Bisnis di area Batam. Saya berkarir di Pegadaian sudah 30 tahun ya, berprestasi lah, memberi manfaat untuk masyarakat sekitar dengan mengoptimalkan peran Pegadaian ya, sebagai salah satu inklusi keuangan. Ketika kita mencemaskan ya hari tua, sebaiknya mempersiapkan mulai dari awal, dari dini, yaitu dengan cara menabung dalam bentuk emas ya, sehingga masa tua tidak cemas karena kita memiliki emas. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kita. Jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa, podcast Tamu Kita kami menghadirkan narasumber tokoh-tokoh yang ada di Batam, tentunya yang memberikan inspirasi, motivasi dan juga edukasi untuk para penonton podcastnya Tamu Kita. Dan kali ini kami akan berbincang dengan narasumber. Ini sudah berada di samping saya, luar biasa tentunya sosok narasumber di podcast Tamu Kita pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Fauzan Wahyu Praptono. Ini merupakan Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, ini sehat walafiat. Fauzan Pak, biasanya Fauzan ya Pak ya? Pakai O, luar biasa Pak namanya ya. Iya, Fauzan pakai O. Pakai O ya Pak. Baik Pak Fauzan, seperti biasa ini di podcastnya Tamu Kita di sesi pertama, sahabat kita ingin kenal lebih jauh, kenal lebih dekat sama Pak Fauzan. Pak Fauzan asli orang mana nih Pak? Saya lahir di kota kecil di Purbalingga, Jawa Tengah ya, pada tanggal 5 Februari 1973. Ya, menamatkan SD sampai SMA itu di kota Purbalingga, kemudian melanjutkan kuliah di Jakarta di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya, dari tahun 92 sampai 95. Nah, kemudian masuk bergabung dengan Pegadaian tahun 95. Lah ini yang menarik adalah saya mulai mengembara keluar pulau, ya kan. Tahun 95 saya di Pontianak, Kalimantan Barat, sampai dengan tahun 2000 ya sebagai pegawai. Kemudian tahun 2000 saya dipindahkan ke Jakarta. Keliling di Jakarta, mulai Jakarta Timur, Barat, Utara sampai Selatan. Dan agak ke pinggir juga. Terakhir saya di Jakarta tahun 2023. Pernah berdinas di Sumatera, di Jambi, khususnya tahun 2017 sebagai pemimpin cabang. Kemudian kembali ke Jakarta, terakhir saya menjabat pimpinan cabang di Pegadaian cabang Karawang. Ya. Nah, kemudian saya dipindah lagi, dimutasikan lagi tahun 2023 ke Kalimantan Timur ya, di Samarinda ya, di Samarinda tahun 2024 awal ya, ya sebagai Deputi Bisnis area Samarinda di Kalimantan Timur. Mengawali tahun 2025, manajemen menghendaki saya untuk menempati posisi Deputi Bisnis di area Batam. Ya, sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Artinya udah berapa tahun Bapak berkarir di ini, Pak? Saya berkarir di Pegadaian sudah 30 tahun ya. 30 tahun. Dan tadi Pak ya udah ke wilayah-wilayah mana-mana ya Pak ya? Iya. Udah ditempatin ya Pak? Udah,
kalau dilihat perjalanannya sih ya nggak banyak sih, baru 3 pulau yang saya. 3 pulau? Ya 3 pulau, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Ya berharap nanti ya kita mengikuti manajemen mau kemana, terus kita berprestasi lah, memberi manfaat untuk masyarakat sekitar dengan mengoptimalkan peran Pegadaian ya, sebagai salah satu inklusi keuangan. Pak Fauzan ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Bapak anak ke? Saya anak kedua. Anak kedua. Ya. Yang pertama, yang ketiga di Pegadaian juga kerja tapi beda-beda. Kakak saya perempuan, sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, ya kan. Adik saya masih ada di Bekasi, ya, di home base saya sekarang di Bekasi. Beliau jadi pengajar ya, jadi guru. Ya, kalau Pak Fauzan memang kecilnya apa cita-citanya? Memang kerja bisnis seperti ini atau di Pegadaian atau gimana Pak? Nah ini yang unik kan. Apa Pak? Beda dari cita-cita itu gimana Pak? Kalau cita-cita saya, ditanya cita-cita saya pengennya jadi guru. Gitu, karena orang tua saya dua-duanya guru. Pengennya ya kalau besar sampai menua gitu ya pengennya jadi guru, karena kayaknya jadi guru itu sesuatu hal yang asik ya. Apalagi kalau di kampung ya Pak ya, apalagi kalau kampung luar biasa, ilmunya nambah ya kan. Kemudian banyak anak didik melihat pada berprestasi, berhasil gitu kan, kayaknya merupakan satu kepuasan tersendiri. Dan berubah pikiran setelah tamat kuliah Pak ya? Iya, karena tuntutan ekonomi mungkin. Dan Bapak menikah tahun berapa Pak? Tahun 98. 98 ya, Pak ya. Saya Ibu orang mana? Anak 3. Anak 3 sekarang? Ibu asli Tegal, Jawa Tengah juga. Ya ketemunya pas kuliah aja. Ya pas kuliah terus. Cinta lokasi di kampus ya Pak ya? Lokasi kampus. Anak 3 udah ini Pak? Nah, anak saya pertama sekarang udah kerja ya, udah menamatkan kuliah tahun 2021 sih di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kemudian anak saya yang kedua masih kuliah juga, dan sudah semester 6 ya, semester 6. Udah semester 6 Pak ya? Anak saya yang ketiga ini masih kecil nih, masih 4 tahun lah. Jauh berarti jaraknya Pak ya? Lumayan jauh. Lumayan jauh Pak ya? Lumayan jauh. Pak, berarti Bapak, Ibu ikut di Batam? Ada di Batam. Ada di Batam Pak ya? Tapi 3 anak, yang satu yang bungsu ada berarti di sini? Iya. Yang pertama di Jakarta. Karena kerja di Jakarta. Yang kedua? Yang kedua masih kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Yang ketiga ikut di Batam ya Pak ya? Ketiga ikut Batam. Sama Ibu ya? Iya. Baik, ini luar biasa, kita ada diingatkan Pak sama timnya podcast tamu kita masuk ke sesi kedua ya Pak ya. Ini luar biasa, tadi Bapak sudah menceritakan jenjang karir Bapak di Pegadaian. Pak, di awal mungkin bisa diceritakan sebenarnya fungsi atau juga tugas Pegadaian apa Pak? Sedikit sudah di-spill sama Bapak, tapi lebih jelas silakan Pak. Pegadaian itu apa Pak? Gimana kerjanya? Iya, kalau Pegadaian sebetulnya dia tuh memiliki misi ya untuk membantu masyarakat ya dalam mensolusi keuangan, mensolusi keuangan. Kemudian visi kita menjadi most valuable finansial ya, menjadi pemimpin atau leader lah keuangan yang berbasis gadai ya. Di tahun 2025 sampai dengan 2029 ini kita punya rencana jangka panjang ya. Kemudian terakhir ini Pegadaian memiliki beberapa perubahan-perubahan yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga Pegadaian itu menangkap ya kebutuhan, kemudian dinamika masyarakat yang memungkinkan kita menambah kenyamanan, kemudahan serta keamanan ya masyarakat dalam
bertransaksi atau memerlukan kebutuhan dana melalui Pegadaian. Pegadaian. Nah, tahun 2025 ini Pegadaian memiliki misi khusus ya untuk mengemaskan Indonesia dengan ditandainya diresmikannya Bank Emas Indonesia. Bank Emas Indonesia. Ya. Jadi Pegadaian secara resmi sudah ditetapkan sebagai bank emas pertama di Indonesia yang mengelola emas ya dari masyarakat, kemudian kita kelola untuk kepentingan masyarakat. Ya, Pak, ini yang menarik. Kenapa? Ya. Bank Emas Pegadaian atau gimana? Ya, gimana Pak? Kenapa Bank Emas melalui Pegadaian bukan yang lain ya? Ini saya cerita sejarah dulu ya. Jadi perkembangan Pegadaian dari tahun ke tahun ya, sehingga di tahun 2025 ini Pegadaian itu kepingin mengemaskan Indonesia. Jadi di tahun 1901 itu Pegadaian didirikan di kota Sukabumi, Jawa Barat ya, oleh Belanda dengan maksud dan tujuan adalah untuk membantu masyarakat mengatasi atau mensolusi keuangan. Kemudian basisnya adalah gadai ya, hukum gadai. Di sana masyarakat bertransaksi meminjam uang dengan agunan berupa emas, kemudian barang perkakas rumah tangga dan kendaraan bermotor maupun dan lain-lain yang bisa dinilai atau disetarakan dengan nilai uang pada waktu itu. Kemudian tahun 1995 ini agak loncat jauh ya. Agak loncat jauh. Pegadaian itu mendirikan toko emas Galeri 24. Ya. Ini untuk menjawab tantangan pada saat itu mulai menjamurnya kebutuhan akan perhiasan emas dan emas itu sendiri, yaitu emas batangan. Ya. Maka dari itu Pegadaian melalui institusi anak perusahaannya mendirikan toko emas, ya, toko emas. Kemudian tahun 99 Pegadaian itu menerbitkan koin ya, koin ONH Plus ya, koin dalam bentuk emas. Ini pada saat itu dinamikanya itu masyarakat banyak membutuhkan ya dana seiring dengan pelaksanaan haji. Nah, oleh karena biaya ONH pada saat itu semakin lama semakin naik dan dari tahun ke tahun bertambah, maka Pegadaian mensolusi dengan koin emas, menerbitkan koin emas tahun 99. Kemudian tahun 2008 Pegadaian meluncurkan produk cicilan emas. Kita berkolaborasi dengan PT Antam waktu itu. Mohon maaf ini jadi promosi. Ya, berkolaborasi dengan PT Antam untuk meluncurkan produk cicilan emas. Cicilan emas kita udah mulai ada tuh tahun 2008 ya, sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah animo masyarakat demikian besar gitu kan untuk mensolusi kebutuhan ya akan investasi, kebutuhan akan perlindungan aset atau hedging ya, yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu, di samping alat produksi lain untuk mengamankan aset mereka gitu kan. Salah satunya adalah instrumen emas, dan Pegadaian mensolusi di sana melalui cicilan emas. Ini dilakukan karena banyak di antara masyarakat ada yang mampu langsung beli cash ya kan. Dan tahun itu banyak juga kan karena secara makro ekonomi kita juga sedang tidak stabil waktu itu tahun 2008, maka Pegadaian memberikan salah satu solusi cicil emas ya Pak ya? Cicil emas gitu kan. Nah, jadi seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama
untuk mendapatkan emas ya dalam rangka mengamankan aset dengan cara dicicil gitu ya. Kemudian tahun 2010 Pegadaian itu membuka layanan jual beli emas. Jadi melalui instrumen toko emas tadi yang sudah berdiri semenjak 99 yang didirikan oleh Pegadaian, maka kita meluncurkan produk jual beli emas. Jadi masyarakat boleh menjual belikan emas ya kan melalui toko Galeri 24-nya milik Pegadaian. Ya, jadi sampai sekarang pun masih bisa gitu kan menerima jual beli emas ya dengan catatan ya mungkin ada syarat dan ketentuannya ya kan. Syarat dan ketentuannya emas itu dibeli dari Pegadaian ya kan, kemudian dibuktikan dengan beberapa formulir lah yang membuktikan bahwa emas itu memang didapat dari Pegadaian. Kemudian tahun 2015 tanggal 5 Juli tepatnya Presiden RI waktu itu Pak Joko Widodo meluncurkan produk tabungan emas ya, tepatnya di Kota Garut, Jawa Barat ya. Jadi tahun 2015 resmi Pegadaian meluncurkan produk namanya tabungan emas. Jadi oleh karena inflasi yang sedemikian tinggi, kemudian daya beli masyarakat juga semakin menurun waktu itu, maka untuk mendapatkan emas walaupun menggunakan instrumen cicilan ini peluangnya semakin mengecil. Maka Pegadaian mensolusi dengan tabungan emas. Tabungan emas ini Pegadaian memberikan kesempatan ya kepada masyarakat untuk menabung emas ya berapapun bentuk rupiahnya, 10.000 bisa, 5.000 bahkan bisa gitu kan, 50.000, 100.000 dan seterusnya bisa gitu kan. Nah nanti oleh Pegadaian langsung dikonversikan dalam bentuk gramasi, ya kan. Contoh misalkan 10.000 sekarang harga emas sekitar 1,9 juta, ya, berarti kalau 10.000 berarti 0,001 gitu kan. Nah, itu tapi emas gitu kan. Artinya kita mencoba untuk menstimulus masyarakat agar gemar menabung itu aja dulu. Ya, dengan nominal rupiah atau nominal mata uang yang terkecil gitu kan, sehingga tidak mudah untuk membelanjakan dalam hal konsumtif lah ya kan. Ada disisihkan sebagian untuk keperluan tabungan emas. Kemudian tahun 2018 tanggal 1 April nih berdepatan dengan ulang tahun Pegadaian. Pegadaian resmi meluncurkan yang namanya aplikasi Pegadaian Digital. Nah ini seiring sejalan dicanangkannya transformasi Pegadaian ya. Jadi era manual waktu itu langsung dirubah total menggunakan online system. Kemudian Pegadaian meluncurkan secara aplikasi di smartphone maupun di Android itu menggunakan aplikasi yang namanya Pegadaian Digital Service. Ya, di sana sudah banyak fitur-fitur ya yang menarik ya, yang memudahkan ya masyarakat untuk bertransaksi dengan Pegadaian. Tidak harus datang ke Pegadaian untuk menggadai atau untuk nabung emas atau beli emas atau bayar angsuran katakanlah. Itu cukup dari kamar gitu kan, cukup bisa dari rumah bisa. 1 kali 24 jam kita bisa menggunakan aplikasi itu. Dan sekarang mungkin sudah bisa dipersingkat Pak, dibaca. Ya, tahun 2020 Pegadaian meluncurkan produk layanan jasa titipan emas korporasi. Jadi perusahaan Pegadaian sudah membuka peluang untuk membuka jasa titipan emas ini sejalan dengan diluncurkannya aplikasi digital. Jadi titipan emas ini secara korporasi kan besar jumlahnya, kita simpan di kluis yang dijaga keamanannya 1 kali 24 jam dan kita asuransikan juga. Kemudian tahun 2021 Pegadaian meluncurkan produk kartu emas ya bersinergi dengan Bank BRI. Jadi untuk kebutuhan dana mendadak ini Pegadaian bisa
ya itu tadi kaitannya dengan titipan emas yang sudah dititip, terus nanti kita misalkan mau ngambil uang, butuh uang, itu bisa langsung ditarik melalui ATM. Nah, jadi nanti sifatnya seperti kayak pinjaman atau kartu kredit ya, jadi seperti itu, langsung dicas ke Pegadaian. Kemudian dananya sudah tercukupi ya pada saat itu. Ya, ini kartu emas. Kemudian tahun 2022 karena kebutuhan akan emas ya di masyarakat kita itu semakin banyak gitu kan. Sampai dengan saat ini kemudian pabrikan emas kita di Indonesia itu tidak mencukupi untuk kebutuhan suplainya. Nah, maka dari itu Pegadaian secara resmi mendirikan pabrik emas. Nah, jadi kita membuat pabrik emas nih untuk menjamin tabungan emas, kemudian pembelian emas yang secara cicilan di Pegadaian, sehingga bisa diminimalisir lah gapnya antara supply dan demand ya, dan masyarakat tidak perlu khawatir bahwa tabungan emas yang ada di Pegadaian yang sudah ditabungkan oleh masyarakat ini benar-benar dijamin dengan emas, ya bukan sekedar portofolio. Ya ketika Mas Prabu menabung dapat 1 gram, misalnya mau dicetak bisa, dan kita ada pabriknya. Ya, itu sudah didirikan tahun 2022. Nah, ini yang terakhir tahun 2025. Ini yang paling penting adalah tanggal 25 Februari tepatnya Presiden RI Bapak Prabowo Subianto meresmikan ya Bank Emas Pegadaian ya sebagai produk layanan ya yang pertama di Indonesia. Nah, keunggulan dari Bank Emas Pegadaian ini adalah deposito emas dan perdagangan emas ya. Ada 4 sih, deposito emas, perdagangan emas, titipan emas korporasi, dan pembiayaan modal kerja industri emas. Baik, ya. Jadi dari beberapa komponen yang tiap tahun dari Pak ya, dari Pegadaian ini menjadi dasar Pegadaian menjadi bank emas. Betul, ya, jadi itu panjang sebenarnya prosesnya Pak. Dasar pendirian bank emas itu sudah dirilis ya, bahkan semenjak tahun 1901. Dan kita merasa infrastrukturnya sudah lengkap, sarananya sudah komplit gitu kan, maka Pegadaian merupakan institusi yang paling kompeten mungkin ya, sebagai rujukan untuk bank emas. Bank emas Pak ya. Pak, sebelum kita masuk ke sesi ketiga ya Pak ya, ini udah dikodein sama timnya podcast tamu kita ya Pak ya. Pak, kalau untuk di area Batam artinya wilayah Kepri Pak ya? Wilayah Kepri, Kepulauan Riau. Ada berapa banyak nama cabang atau area atau apa Pak? Pegadaian? Pegadaian area Batam itu membawahi 13 cabang. 13 cabang. Ya, tersebar di Kepulauan Riau. Di Kota Batam ya, Kota Batam, Barelang lah ya, Batam, Rempang dan Galang. Itu ada 8 cabang. Kemudian di Pulau Bintan ada 3 cabang. Ya. Kemudian di Pulau Tanjung Balai Karimun ada 1 cabang. Ada 1 cabang. Ya. Kemudian yang terakhir di Pulau Natuna. Pulau Natuna. Ya, itu ada juga 1 cabang. Nah, dari 13 cabang ini 2 merupakan cabang yang menggunakan konsep syariah, jadi Pegadaian syariah. Sisanya sekitar 11 cabang itu Pegadaian dengan konsep konvensional. Tapi saya pikir sih mau konvensional mau syariah dua-duanya tetap syar'i, gitu kan? Karena kita konsepnya jual beli loh, jual beli, bukan pinjam meminjam uang. Baik, Pak Fauzan, kita masuk di sesi terakhir ya Pak ya. Sesi ketiga nih ada 2 artikel Pak yang sudah disiapkan oleh tim podcast tamu kita. Artikel yang pertama Pak saya bacakan, nanti langsung ditanggapi ya Pak ya. Yang pertama ini Pegadaian Batam meraih transaksi investasi emas tertinggi se-Indonesia nih Pak, tahun 2024 Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Prabu pertanyaannya. Alhamdulillah tahun 2024 ya, tahun 2024 itu merupakan momen prestasi area Batam tertinggi mungkin ya.
di Indonesia, terutama dalam hal penjualan emas. Ya. Ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat ya, yang sudah paham ya dengan eksistensi emas, sarana untuk hedging ya, alat lindung nilai gitu kan, dan sudah memilih institusi Pegadaian sebagai sarana untuk membeli atau mengadakan emas gitu. Kami ucapkan terima kasih ya setinggi-tingginya dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memilih Pegadaian sebagai institusi untuk bertransaksi jual beli emas ya. Artinya pilihan investasi masyarakat Kepri untuk berinvestasi dengan emas ini yang artinya lebih tinggi ya Pak ya dibandingkan wilayah lainnya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita lihat kan Batam sebagai salah satu kota atau pulau pusat bisnis di Indonesia ya. Saya kira sih sangat-sangat memungkinkan ya untuk bisa menjadi the best lah dalam hal investasi. Di sini mungkin setiap kepala keluarga ada menyimpan sekitar 10 gram mungkin ya. Itu yang kalangan ekonomi dengan berpenghasilan menengah ke bawah lah ya. Di sini rata-rata kalau saya lihat merupakan pengusaha atau minimal berwirausaha gitu kan. Dan ketika berwirausaha dan sudah mengetahui instrumen untuk investasi, saya kira Pegadaian menjadi pilihan yang tepat ya. Luar biasa Pak ya. Untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat ini, menyekolahkan anak, menabung, kemudian untuk masa depan yang lebih cerah gitu kan, sehingga masa tua itu tak cemas karena sudah punya emas. Tabungan Pak ya, emas ya. Baik Pak Fauzan, satu lagi Pak artikelnya, ini harga emas turun di Pegadaian Batam, peluang investasi semakin terbuka. Ini berapa Pak harga emas di Pegadaian sekarang Pak? Memang menurun? Iya, minggu lalu kita sempat booming di, ya kalau secara rupiah itu per gramnya sudah menyentuh angka 2 juta, 1 gram ya. Di beberapa hari terakhir ini nampaknya harga emas sudah mulai tertekan gitu kan, karena suplainya sudah mulai banyak. Jadi gap antara supply and demand itu sudah mulai menipis, sehingga harga emas mulai turun. Tapi pun demikian turunnya tidak terlalu signifikan. Di harga sekarang ini itu di kisaran 1.900.000 ribuan. Ya, antara 1.900.000, 950 sehingga 970. Saya kira itu harga fixnya ya. Dan prediksi kami ini dari Pegadaian itu kemungkinan ini akan bertahan sampai dengan bulan November. Nanti sampai dengan akhir tahun di 31 Desember itu akan ada lonjakan dikit. Ya, kemungkinan akan ada peningkatan harga lagi. Pastinya Pak ya, kalau kita tabung emas pasti untung ya Pak ya? Pasti untung, karena secara average dari tahun ke tahun itu peningkatannya lebih dari 30%. Secara average ya. Jadi Mas Prabu kalau misalkan menyimpan emas gitu kan, 10 tahun yang lalu sekarang sudah 2 bahkan 3 kali lipat ya. Untungnya gitu kan. Pak ya? Iya, jadi istilahnya nggak cemas lah. Daya beli itu tetap terjaga dengan baik. Dulu mampu beli kendaraan bermotor dengan harga ratusan juta, sekarang pun bisa, gitu kan. Walaupun harga sekarang semuanya naik, tapi daya belinya tetap terjaga dengan baik. Kenapa? Karena Mas Prabu memiliki emas, gitu kan, yang ketika diuangkan, ya itu malah 2 atau 3 kali lipat dari harga yang dibutuhkan saat ini, gitu kan. Ya, jadi gini Mas, saya pesan ke masyarakat, khususnya Batam dan sekitarnya lah, Kepulauan Riau, bijak dalam berinvestasi gitu kan. Saya kira Pegadaian menawarkan solusi yang
bagus, yang baik gitu kan, melalui instrumen deposito emas, gitu kan. Deposito emas ini saya sampaikan ke Mas Prabu, Pegadaian memberikan margin 1%, ya kan. Ya memang kecil, tapi peningkatan harga emasnya kan rata-rata average-nya 30%, ya kan. Kalau misalkan nggak dikasih margin pun tetap untung gitu. Ditambah lagi 1% dari nilai deposito itu sendiri. Nanti langsung ditambahkan ke gramasi emasnya. Siap, luar biasa nih Pak. Pak, kita di sesi terakhir ya Pak ya, di penghujung kebersamaan. Mungkin tadi Pak di awal kita sudah kenal lebih dekat sosok dari Pak Fauzan Wahyu Praptono Pak. Mungkin kata-kata Pak yang bisa memberikan inspirasi ke penonton sahabat kita Pak, boleh di sini Pak. Iya. Para pemirsa yang budiman, ketika kita mencemaskan ya hari tua, gitu, sebaiknya kita mulai mempersiapkan mulai dari awal, dari dini, yaitu dengan cara menabung dalam bentuk emas, ya, sehingga masa tua tidak cemas karena kita memiliki emas. Emas ini semenjak zaman Nabi sampai dengan sekarang, sampai yaumul akhir ya, hari kiamat bahkan, itu tidak akan pernah turun. Karena nilai emas itu sendiri antara nilai intrinsik dengan nilai nominal itu sama persis. Sehingga bagi sesiapapun yang memiliki emas tentu tidak akan rugi dan tidak akan berkurang daya belinya. Oleh karena itu, mari kita berbondong-bondong dan mulai memikirkan tentang menabung dalam bentuk emas. Kurangi kebutuhan yang bersifat konsumtif, sisihkan sedikit untuk menabung demi masa depan anak dan generasi kita yang akan datang. Mantap, luar biasa ya Pak ya. Beli dan cicil emas di Pegadaian tentunya. Betul. Ya. Pak Fauzan, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Luar biasa, ini Pak Fauzan Wahyu Praptono, Deputi Bisnis PT Pegadaian Arya Batam. Baik, dan sahabat kita, tentunya demikian tadi perbincangan kami dengan narasumber Bapak Fauzan Wahyu Praptono yang merupakan Deputi Bisnis PT Pegadaian Arya Batam. Dan terima kasih tentunya untuk kebersamaannya. Terus saksikan konten-konten kami di podcastnya Tamu Kita. Kami selalu akan menghadirkan narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya, yang memberikan inspirasi, motivasi, dan juga edukasi untuk kita semua. Saya Bedi Prabu bersama dengan tim yang bertugas. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Kita.